Nah, ini yang menarik sahabat properti. Barusan kami melihat ada perdebatan sengit antara politisi PDIP dengan politisi PDIP yang kita tahu sangat-sangat vokal sekali, Ardiana Pitupulu ya, hebat ya. Dengan wakil Wamen, wakil Menteri Perumahan Rakyat, Bapak Fahri Hamzah, dan juga Satuan Tugas Perumahan Rakyat. Nah, ini masalah 3 juta unit rumah gratis. Apakah mungkin dan apakah itu hanya cerita saja? Ini yang menarik sahabat properti. Jadi dari situ bisa kita simpulkan sahabat properti, 3 juta unit rumah ini sepertinya tidak mungkin. Gratis, Anda bayangkanlah gratis. Begitu Pak Ardiana Pitupulu tanyakan kepada Pak Fahri Hamzah, apakah 3 juta rumah gratis ini program pemerintah, apakah program menteri? Dia bingung jawabnya, ini program menteri. Ya jelaslah program menteri, ya program negara. Tapi Satgasnya bilang ini kita usulkan dulu. Kalau 3 jutanya enggak, mungkin 2 juta. Nah, begitu ditanya lagi oleh Pak Ardiana Pitupulu, apakah ini gratis? Gratisnya seperti apa? Pak Fahri Hamzah bingung jawab. Kita lihat dulu lah seperti apa. Kita lihat dulu lah seperti apa. Berarti program ini tidak jelas sahabat properti. Oke ya? Nah, ini program aneh ya perasaan kami ya. Kami ini developer sahabat properti. Sebagai seorang developer, biasanya kalau ada kenapa pemerintah kalau memang ada dananya dia tidak menambah kuota sebanyak mungkin, ya banyak. Kenapa juga tidak bekerja sama dengan developer receh-receh seperti kami, sehingga kami bisa hidup layak, bisa mengembangkan usaha. Banyak sekali sekarang calon-calon pengusaha yang anak-anak muda yang berkeinginan menjadi developer. Tapi apa persoalannya? Mereka terbentur dengan dana. Harga tanah mahal bro, mahal. Dan program dulu kalau kami receh-receh itu bisa berjalan karena kita kerjasama dengan yang punya lahan sahabat seperti dengan yang punya tanah. Nah sekarang minimal tanah harganya itu minimal nih di daerah-daerah terpencil itu berkisar 500 sampai 1 miliar ya. Itu daerah pinggiran kota sahabat seperti. Kalau dalam kota bisa 2 sampai 3 miliar. Siapa yang mau bayarin? Gratisnya seperti apa? Nah, akibat dari program pemerintah yang mengeluarkan program rumah gratis, dampaknya ke kami developer sahabat putih. Kenapa kami katakan demikian? Karena sekarang kan media sosial cepat menyebar ya. Jadi begitu ada program pemerintah rumah gratis lah, rumah free lah, masyarakat yang awam langsung menunggu nih. Begitu kita tawarin, Pak ada konsumen kami 2-3 orang nggak jadi beli rumah karena menunggu program dari pemerintah nih, program rumah gratis. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat yang mau MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang mau mengambil rumah subsidi, Bu ya segera. Jangan Anda terpengaruh dengan program rumah gratis. Itu program itu tidak jelas ya, tidak jelas, belum jelas gitu. Nah ini mungkin inisiatif dari Kementerian Perumahan Rakyat yang baru. Ini satu program, suatu yang dikatakan hebat begitu. Tapi mereka tidak tahu dampaknya kepada developer. Oke, nah sekarang kalau dari pemerintah mengatakan bahwa dari mana tanahnya? Ya tanah korupsi yang kami ambil, kami sita-sita, tanah sitaan negara. Oke, tidak ada masalah. Oke, terus yang membangun rumah gratis ini siapa? Konglomerat? Apakah benar-benar negara yang membangun? Itu pertanyaannya. Kedua, yang ketiga, seperti apa konsep rumahnya? Rumah gratis itu seperti apa sih? Apakah tipe 36, tipe 21,
apakah permanen atau hanya pondasinya saja, kan bisa jadi ya gratis juga gitu. Nah itu dilema ya, itu belum bisa dimasuk akal. Terus masyarakat yang mana nih sasarannya? Apa masyarakat ini banyak loh sahabat, banyak banget ini. Apakah memang masyarakat yang pengangguran, masyarakat yang tidak berpenghasilan, atau ada masyarakat menengah ke bawah yang berpenghasilan? Nah, penghasilannya berapa? Nah, apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan perumahan gratis? Oh, ini kan banyak sekali regulasi-regulasi. Lokasinya di mana, rumahnya seperti apa, siapa yang bayarin. Nah, siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan rumah gratis itu. Ya kalau dikatakan rumah gratis tentu semua orang mau ya, mau semua. Tapi masyarakat yang mana? Nah, ini yang perlu dipertanyakan sahabat properti ya. Kami saja nih developer rumah subsidi sahabat properti ini, saya kasih gambaran sedikit ya. Untuk satu kaplingan tanah itu kalau 10 kali 12 120 meter persegi itu kurang lebih modalnya 30 jutaan. Tanah ya, tanah saja ini per kapling. Rumahnya, bangun rumah tipe 36 dengan kualitas sedang ya, kualitas sedang bukan kualitas high, ini rumah subsidi loh. Itu berkisar 70 jutaan. 70 jutaan loh, jangan main-main. Itu belum termasuk izin-izin dan regulasi yang lain-lain operasional kami. Oke, jadi begini. Taruhlah kita ambil tengah-tengahnya. Tengah-tengah kalau standarnya rumah untuk rumah kopel ya 60 kali 10, 60 meter persegi. Nah, harga tanah ini beda-beda sahabat properti, nggak sama ya. Di Jakarta, Surabaya, kami di Jambi jauh lebih murah dari di Jawa sana, karena kebetulan kita di Sumatera ini memang masih banyak lahan tanah yang kosong sahabat properti. Beda di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Medan gitu ya. Oke, nah persoalannya nih udah mulai bingung nih. Persoalannya gratis itu seperti apa? Ini yang belum jelas. Jadi ya bikin program yang benar-benar saja, Bapak. Jadi kalau memang pemerintah punya dana, dananya besar, ya dibantu kami developer. Kenapa nggak kerjasama dengan kami developer? Harga itu sebenarnya bisa murah. Nah, bagaimana sistem bantuannya? Kami kan punya tanah, punya lahan, tapi kadang-kadang tanah itu belum bisa kami bayar lunas atau biaya konstruksi. Nah, kan seharusnya pemerintah bisa memberi kami kredit lunak namanya. Ya, kredit lunak lah. Misalnya kalau di Cina sana saya pernah baca, ternyata pemerintah memberikan kredit kepada masyarakat dia itu dengan nilai bunganya hanya 1%, sahabat. 1% loh, hebat nggak tuh? 1% untuk masyarakat usaha kecil dan menengah. Nah, seharusnya kalau negara tidak perlu ikut-ikutan membangun rumah gratis, cukup bantu kami developer, dana yang ada berikan kepada kami developer, tapi atas nama hutang, kami bayarkan bunganya 1-2%. Itu contoh ya. Jadi negara ada untung, masyarakat terbantu dengan rumah murah, bukan rumah gratis ya, rumah yang murah dan berkualitas dan layak huni. Itu menurut kami. Oke, Bapak Menteri Negara Perumahan Rakyat, saya rasa mungkin program rumah gratis itu bagus ya, tapi mungkin belum saatnya untuk digembar-gemborkan saat ini. Bikin dulu program yang rapi, seperti apa, baru Anda gemborkan, baru Anda gaungkan ke masyarakat. Nah, akibat kementerian terlalu cepat menggaungkan rumah gratis, masyarakat awam salah pengertian sehingga berpengaruh terhadap penjualan kami di rumah developer untuk rumah subsidi. Oke, hari ini cukup
hari ini jangan kita, semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan masyarakat berpenghasilan rendah. Mohon kiranya jangan terpengaruh dengan rumah gratis. Nggak ada itu gratis-gratis. Zaman kini mana ada gratis, bos? Mana ada, gas aja bayar. Itu kebutuhan pokok manusia ya. Gas bayar, air bayar, listrik bayar. Kebutuhan pokok lah ini. Rumah kebutuhan pokok. Jadi tapi rumah ini bisa, orang nggak beli rumah tahun ini bisa, sahabat seperti tahun depan lagi. Tapi kalau orang nggak punya gas LPG pada hari ini, orang nggak bisa masak. Kalau nggak ada air, nggak bayar, airnya nggak ngalir lagi, diambil sama PAM. Atau listrik nggak bayar, listriknya cabut. Itu program-program yang jelas. Kalau pemerintah mau, kenapa nggak itu saja? Oke, salam sukses.